Bahkan dia sempat masuk rumah sakit karena nggak bisa bernafas. Tapi studio malah nggak peduli dan tetap maksa dia buat lanjut kerja. Nah, dia ini kena luka bakar parah banget pas syuting adegan penyihir menghilang dalam asap. Buat kalian yang udah nunggu-nunggu film Wick yang dibintangin Ariana Grande sebagai Glinda dan Cynthia Erivo sebagai Elphaba, akhirnya tayang di bioskop. Nah, film ini diadaptasi dari buku Wick karya Gregory Maguire yang juga jadi musikal Broadway yang super hits. Nah, kalau kalian suka cerita yang fantasi dan ada musical dan juga drama, pasti banget film ini ada di list film yang harus ditonton bulan ini. Nah, tapi buat kalian yang belum tahu tentang film ini, jadi I'll tell you a bit ya. Nah, film ini menceritakan tentang dua penyihir dari negeri Oz, Elphaba dan Glinda namanya, yang awalnya saling gak suka, tapi lama-lama mereka malah jadi sahabatan. Nah, Wick ini adalah prequel dari film legendaris The Wizard of Oz, yaitu salah satu film anak-anak legendaris yang masuk ke dalam National Film Registry, di mana ini diperuntukkan untuk film-film yang punya nilai budaya ataupun sejarah yang signifikan. Nah, tapi walaupun film ini nunjukin dunia Oz yang super magis dan juga penuh warna, ternyata di balik layar banyak banget cerita gelap dan kondisi buruk yang nggak banyak orang tahu. Nah, how come cerita magical sebuah film di tahun 1939 ternyata menyimpan sejarah yang buruk? Oke, jadi kalau ngomongin soal The Wizard of Oz, ternyata di balik film legendaris ini ada banyak banget cerita yang tidak terduga. Jadi, meskipun film ini dirilis pada saat Perang Dunia Kedua, lagi panas-panasnya tetap aja jadi sorotan ya film ini karena menjadi pusat perhatian pop culture. Nah, salah satu alasan kenapa film ini bisa nyentrik banget adalah karena di saat itu mereka udah pakai teknologi Technicolor yang bikin warna-warna di filmnya super cerah dan juga eye-catching. Tapi buat dapetin itu semua mereka harus bangun set gede-gedean dengan pencahayaan yang rumit dan bikin lokasi syutingnya jadi super panas. Gimana enggak ada laporan yang bilang bahwa suhu di set itu bisa sampai lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, orang-orang di lokasi syutingnya ini akhirnya pada pingsan saking panasnya. Dan kalau udah gak tahan, akhirnya sutradara film ini yaitu Victor Fleming harus matiin lampunya dan buka pintu biar semua orang akhirnya bisa keluar dan nyari udara segar. Nah, yang lebih gila lagi adalah efek-efek digital kayak sekarang ini belum ada. Jadi mereka dituntut banget untuk kreatif. Nah, salah satunya adalah pas ada adegan salju turun di antara bunga popi. Nah, ternyata itu bukan salju beneran, tapi asbes krisotil yang FYI itu adalah bahan yang bisa bikin kanker kalau terhirup. Nah, demi efek salju ini mereka malah pakai bahan berbahaya yang bisa ngerusak kesehatan orang-orang di set. Nah, lalu ngomongin soal sutradaranya, The Wizard of Oz ini sempat gonta-ganti sutradara. Awalnya sih disutradarai sama Melvin Leroy, terus diganti sama George Cukor yang gak lama juga mundur, terus akhirnya Victor Fleming ini masuk jadi sutradara. Tapi Fleming ini juga gak tahan lama karena dia harus pindah untuk ngehandle film lain yaitu Gone with the Wind, dan akhirnya digantikan sama King Vidor yang ngehandle adegan-adegan ikonik kayak Over the Rainbow dan adegan Tornado. Dan ada satu hal yang cukup menarik, di mana George Cukor itu sempat mengubah penampilan Dorothy yang adalah pemain utamanya dari yang awalnya berambut pirang jadi berambut coklat biar kelihatan lebih natural dan down to earth daripada terkesan yang glamor gitu. Bukan cuma masalah kostum dan efek spesial yang bikin film ini ikonik, tapi juga semua aktor ngelewatin kondisi kerja super nggak sehat. Contohnya adalah Judy Garland yang waktu itu umurnya 16 tahun dan dia harus berperan sebagai Dorothy, si pemeran utama, yang sebenarnya di situ usianya 12 tahun. Nah, demi dapat tampilan muda dia harus pakai korset yang ketat banget, diet ketat dan gak makan sembarangan. Yang dia makan cuma sup ayam, kopi hitam, rokok, ditambah pil diet yang juga dikasih sama studionya. Nah, parahnya studio ini bahkan ngasih pil buat dia bisa tetap terjaga selama 72 jam berturut-turut. Nah, bayangin ya ngelakuin itu waktu kita atau waktu dia itu masih remaja. Dan gak cuma soal fisik, tapi juga perlakuan kasar dari sutradara dirasakan oleh Judy ini. Misalnya Victor Fleming, sutradara dari The Wizard of Oz, dia sampai pernah nampar Judy hanya gara-gara dia ketawa gak berhenti pas syuting.
Padahal sih itu karena lawan mainnya yaitu Bert Lahr yang menjadi Cowardly Lion sering banget ngelontarin lelucon ke dia. Well, of course not. My goodness, what a fuss you're making. Well, naturally when you go around... Lalu ada si Bert, lawan mainnya Judy yang jadi Cowardly Lion. Nah, kostum Cowardly Lion itu juga bikin dia sangat amat berkeringat. Soalnya kostum yang dipakai itu pakai rambut singa asli dan gak ada bulu sintetis pada saat itu. Saking panasnya kostumnya harus dimasukin ke dalam mesin pengering atau biasa disebut industrial drying bin di setiap malamnya. Bukan cuma Judy aja yang ngalamin hal-hal gila. Buddy Ebsen yang pertama kali dipilih jadi Tin Man atau si manusia timah sampai harus diganti karena alergi parah sama debu timah yang ada di kostumnya. Bahkan dia sempat masuk rumah sakit karena nggak bisa bernafas. Tapi studio malah nggak peduli dan tetap maksa dia buat lanjut kerja. Akhirnya Jack Haley yang menggantikan dia. Dan dia tetap malah kena infeksi mata dari cat aluminium yang dipakai buat kostum Tin Man ini. Nah, debu limbah aluminium itu diganti akhirnya dengan pasta aluminium yang bisa dicat. Tapi cat aluminium itu membuat Haley ini terkena infeksi mata. Pembuatan film ini pun akhirnya tertunda lagi sampai akhirnya dia pulih. Nah, untungnya Haley ini memang mampu mempertahankan pekerjaannya dan tidak terkena infeksi jangka panjang. Lalu ada Margaret Hamilton yang jadi Wicked Witch of the West yang juga nggak jauh beda nasibnya dengan yang lainnya. Nah, dia ini kena luka bakar parah banget pas syuting adegan penyihir menghilang dalam asap. Pintu yang harusnya dia lewati ternyata nggak kebuka. Jadi apinya malah nyamber ke topi dan juga sapunya dia. Nah, hasilnya dia menderita luka bakar tingkat 2 dan 3 di pipi sisi kanan, dahi kanan, pangkal hidung dan alis, dan bulu matanya pun ikut terbakar. Tapi anehnya studio malah nanya balik kapan dia bisa kerja. Gila sih, butuh 6 minggu ya buat dia sendiri untuk pulih dari luka bakarnya. Nah, akhirnya Hamilton ini digantikan oleh Betty Danko. Nah, Danko juga harus beradegan dalam situasi kebakaran. Nah, Danko ini diharuskan untuk duduk di atas pipa logam asli yang diisi bahan bakar yang mudah terbakar. Nah, naasnya pipanya meledak dan Danko menderita luka parah di kakinya dan harus dirawat selama 11 hari. Dan masalah nggak berhenti sampai situ ya. Make up yang dipakai buat karakter Green Witch ini, yaitu yang diperankan sama Hamilton, juga ternyata beracun. Makeup artis yang ngurusin itu bilang kalau cat hijaunya itu mengandung tembaga. Jadi harus hati-hati banget pas bersihin biar nggak ada yang terkena racunnya. Nah, terus ada lagi si Scarecrow yang diperanin sama Ray Bolger. Dia itu pakai masker yang nggak berpori. Jadi dia nggak bisa berkeringat selama syuting. Waktu selesai syuting, masker ini harus dilepas dan butuh waktu 1 jam hanya buat ngelepasnya. Bisa bayangin nggak tiap hari pakai masker, terus ada garis permanen yang akhirnya timbul di wajahnya. Tapi yang paling parah sih sebenarnya perlakuan buruk yang diterima si Judy Garland ini ya dari para aktor yang berperan sebagai Munchkin yang bikin dia nggak nyaman. Bahkan mantan suaminya Garland yaitu Sid Luft nyeritain kalau Judy ini pernah dilecehin secara seksual sama mereka pas lagi syuting. Yang nggak cuma sekali tapi berulang kali. Belum lagi kekerasan dari produser Louis B yang gak pernah berhenti menggoda Judy meskipun dia masih muda banget pada saat itu. Nah, ada sebuah term yaitu casting couch di zaman itu, yakni sebuah kegiatan seksual yang dilakukan antara sutradara, produser film, dan anggota pemerannya untuk kemajuan karirnya katanya. Di balik semua penderitaannya, Judy cuma dibayar $500 seminggu. Nah, gajinya rendah banget apalagi buat peran yang bikin dia jadi bintang besar. Jadi bisa dibilang sebenarnya syuting The Wizard of Oz ini benar-benar bikin para aktornya harus berjuang keras, baik fisik maupun mental. Ya cukup sedih ya melihat betapa buruknya perlakuan para kru ke para pemain dan betapa buruknya industri perfilman di zaman dulu. Namun ya untungnya sekarang awareness para pelaku industri perfilman sudah mulai tinggi. Ada teknologi yang memudahkan pekerjaan industri perfilman dengan adanya efek khusus, coloring, grading, dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga standar yang udah disetting dan diatur sehingga keselamatan bot pemain dan juga kru bisa lebih terjamin. Gimana menurut kalian tentang cerita di balik The Wizard of Oz ini? Kalau kalian punya fakta menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya.